I'm giving them a rain in December. The leaves are brown on the ground. Things lay night in love and adore you. The nights filled with joy were. Selamat datang di kelas Pak Haris. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, sebelumnya kita absensi dulu ya. Agung. Hadir. Hadir Gung ya. Pernah dengar sebelumnya ketimpangan sosial? Sedikit, Pak. Ya. Pernah, sedikit. Pak. Yang lain? Ya, tahu ya atau pernah dengar ya? Timpang. Nah, kalau timpang kan kalian pernah dengar tak? Istilah timpang. Buat sebelah. Ya, belah ya. Ya, timpang berat sebelah. Silahkan kalian berdiskusi, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, sebelumnya saya akan presentasikan dulu ya sebuah video untuk kalian. Simak video berikut. Anak-anak, kali ini kita akan mempresentasikan tentang ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Simak terlebih dahulu video di bawah ini. Anak-anak sekalian, ini adalah jalan di Jakarta, ibu kota negara. Bagaimana? Menarik bukan jalannya? Mulus tanpa hambatan. Kemudian, perhatikan video berikut. Ada yang mau berkomentar mengenai kedua video tersebut? Ayo, kita ke kelas. Tadi kan bisa dilihat, Pak, bahwa ada ketimpangan sosialnya dari segi infrastruktur jalan ya, Pak. Ini karena berkaitan dengan istilah Java sentris, Pak. Ya, ini pembangunan yang berpusat pada kota. Saya, Pak. Ya, Doni, silakan Don. Nah, tadi kan kita lihat kan nampak jelas ya perbedaan antara infrastruktur yang ada di Jakarta sama yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ketimpangan sosial ini kan terjadi kan banyak faktor gitu, banyak faktor. Salah satunya itu ya letak geografis. Jadi dari Doni memang adanya perbedaan geografis ya. Dari Adi katanya memang ada Java sentris. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang mengakibatkan ketimpangan, dan perdalam lagi apa itu ketimpangan? Kayaknya apa itu ketimpangan berdasarkan video tersebut sudah tergambar ya. Jelas ya. Nah, adanya perbedaannya. Nah, untuk itu untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, mempertajam lagi dengan mungkin kalian punya data lain. Nah, silahkan kita lanjut diskusi kelompok ya pembagiannya. Nah, silahkan kalian lihat di classroom dan tugasnya juga. Nah, oke. Selamat berdiskusi ya. Atau saja dulu ya. Silahkan boleh kalian tutup kamera, nanti diskusi ya lanjut di grup WhatsApp. Habis itu baru kita coba presentasi ya. Ya, oke. Jadi kalian boleh mencari referensi lain ya, atau video pembanding lain atau sumber berita lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan tadi, yang ada di video tadi ya. Tidak mesti terpaku pada satu sumber ya. Kita akan bandingkan beberapa sumber ya, sehingga kita bisa menemukan sebuah kesimpulan yang valid kenapa ketimpangan tersebut dapat terjadi di tempat kita ya. Baik, Pak. Oke. Saya akan nge-share ke kalian ya sedikit tentang materi kita ya. Nah, ini
sini telah nampak ya, ini ada ya potret ketimpangan ya seperti yang kalian bilang tadi, ada perbedaan antara gambar atau kota di Jakarta, jalan di Jakarta dengan jalan di tempat kita ya. Seperti itu dia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang uh, bagaimana sih ketimpangan bisa terjadi di masyarakat. Nah, itu poin inti dari kita tadi ya. Nah, ini tadi ada potret ketimpangan di daerah kita. Kok bisa tadi bisa ada sih ketimpangan? Nah, beberapa tadi berdasarkan video yang setelah saya share tadi sudah banyak cukup pendapat kalian. Ini cukup bagus ya. Dan seperti apa? Apakah benar seperti itu? Mari kita uji di diskusi kelompok ya, presentasi kalian. Nanti akan kita sama-sama menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Oke, seperti itu. Baik, jika sudah selesai, boleh ya kita presentasi. Ya, kelompok Tommy ya, siap tampil ya. Ya, silakan. Baiklah, salah satu faktor penyebab timbulnya ketimpangan sosial adalah ketidakmerataannya akan pembangunan infrastruktur, khususnya ada perbedaan pembangunan antara di kota dan di desa atau pelosok. Bisa saja ini terjadi karena pemerintah memfokuskan pembangunan di kota saja. Kemungkinan terbesarnya itu. Dan kurangnya perhatian pemerintah kepada infrastruktur di desa atau pelosok. Next. Nah, kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang ingin presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial pada video yang sudah kami lihat tadi. Untuk faktor penyebab ketimpangan sosial pada video tersebut yaitu faktor demografi, yang dimana perbedaan jumlah penduduk antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, yang dimana Pulau Jawa memiliki penduduk yang lebih besar dibandingkan Pulau Kalimantan yang cenderung lebih sedikit. Oleh karena itu, dari jumlah penduduk menyebabkan perbedaan pembangunan, yang dimana akan lebih terfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, yaitu di Pulau Jawa, yang dimana juga di Pulau Jawa merupakan terdapat ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Lahir, silakan kelompoknya Agung, kelompok 3 untuk presentasi. Oke, Pak. Ya. Salah satu faktor ketimpangan sosial yang menyebabkan fenomena di samping jelaskan. Jawaban salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial antara kedua daerah tersebut adalah salah satunya adalah kondisi ekonomi di masing-masing daerah yang berbeda sehingga menyebabkan ketertinggalan pembangunan. Yang kedua, berdasarkan analisis fenomena tersebut, ketimpangan sosial bisa terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah daerah tersebut. Kesimpulannya yaitu kondisi adanya ketidakseimbangan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata dan biasa akibat globalisasi. Sekian, Pak. Silakan siswa, ada yang mau menyimpulkan terkait hasil ketiga diskusi tadi? Ya, silakan. Ada yang pengen kesimpulan dari kalian terkait ketiga diskusi tadi dan mungkin kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari tadi ya, mengenai penyebab ketimpangan dan faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Silakan pada para siswa yang mau memberikan kesimpulannya. Ya. Ada mungkin penarik kesimpulan dari materi kita tadi? Silakan. Baik, Pak. Adi ya, silakan Adi.
dari diskusi tadi saya ambil kesimpulan sedikit bahwa di sini peran pemerintah atau faktor pendukungnya harus benar-benar melakukan kinerjanya dengan sesuai, Pak. Karena dalam jumlah ini kita perhatikan bahwa tidak ada pandang bulu gitu, Pak, sehingga tidak terjadinya pembatasan sosial atau pembangunan sosial. Jadi di sini faktor pemerintah sebagai pemeran utama harus mempunyai alokasi yang tepat untuk kota maupun di desa, Pak. Sekian. Nah, jadi kesimpulannya ketimpangan terjadi dari ADI ya, karena memang adanya perbedaan pembangunannya dari pemerintah dibina untuk melakukan pembangunan secara adil ya, sehingga semua daerah terbangun ya. Ada lagi yang mau menarik kesimpulan dari kawan-kawan yang lain? Silakan. Satu lagi. Doni, Nova, Agung, Amel, atau yang lain? Satu lagi, kita tarik kesimpulan. Saya, Pak. Ya, Doni, silakan Doni. Nah, tadi kan udah kita bahas itu tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya yang terjadi di suatu masyarakat tertentu itu. Ya. Nah, saya itu pernah baca menurut ada salah satu bank pembangunan Asia bahwasanya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia itu setiap tahun itu terus naik dan naik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dan juga sudah dibahas bahwasanya faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan itu jelas sekali adalah faktor ekonomi gitu atau finansial yang tadi dijelaskan Agung, yang timbul karena adanya pembangunan tidak merata dan lain sebagainya lah. Nah, terus hal ini tentu harus ada andil dari pemerintah gitu untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Dengan cara bagaimana sih? Dengan cara pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru gitu, supaya kesenjangan sosial itu tidak lagi harus naik dan bisa diminimalisir gitu. Begitu sih, Pak. Nah, baik. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya adalah suatu kesenjangan sosial adalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat dari mana adanya perbedaan terhadap perlakuan atau bisa jadi ekonomi, sosial, budaya antara masyarakat A dan masyarakat B. Faktor penyebabnya itu macam-macam ya. Tadi dari diskusi kelompok 1 ada yang mengatakan perbedaan pendapat ya, atau dari kelompok 2 juga ada yang mengatakan perbedaan jumlah penduduk, atau dari kelompok 3 karena adanya perbedaan geografis antara Jakarta dan Kalimantan. Baik, itu tadi ya, bagus sekali. Terima kasih buat kalian yang aktif dalam berdiskusi. Jadi sebelumnya kalian ada soal evaluasi ya, jadi presenting dulu. Silahkan kalian cek di classroom kalian. Ini ada evaluasi kalian, terlihat atau tidak di quizzes ya? Terlihat nggak ini? Lihat, Pak. Ya baik, jadi silahkan kalian kerjakan. Yang belum gabung classroom, gabung dulu sekalian tadi. Jangan lupa untuk isi absensi terlebih dahulu ya. Nah di sini, jadi seharusnya tadi di awal-awal, tapi nggak masalah ya. Jadi itu ya, jadi isi absen dulu dan kerjakan tadi soal evaluasi di quizzes ya. Saya tunggu ya, segera ya, sekarang ya. Baik, oke, itu saja ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang jadi faktor penyebab udah beres ya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Baik, sebelum menutup pelajaran, silakan bersama-sama kita melapaskan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kritik dan sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa di PPL kedua. Terima kasih.